Berapa sih usianya? 78 tahun. Beliau juga bukan orang yang Doktor beliau. Dokter. Pensiunan Unhas, dosen Unhas. Namanya Abdul Latif Fattah, almarhum sekarang udah baru-baru kemarin meninggal. alasannya dia mau ikut Kahfi pada saat itu. Dia terkesima dengan ungkapan Om Bagus itu. Di Kahfi kita belajar yang TLC itu, Kak. Om Bagus sempat sampaikan TLC. Timeline control. Dan itu nggak tahu. Memang kalau saya sampaikan TLC kayak orang pada kaget, Kak. Emang ada ya materi ngurusin orang dari lahir sampai meninggal itu sampai wafat. Ya, dengan segala impian itu. Ini nggak bisa diungkapkan, Kak, karena mereka itu luar biasa banget Kahfi hadir di Makassar. Oh, iya. Luar biasa banget, Kak. Iya. Bertentangan sekali, Kak, wataknya orang Makassar yang mohon maaf di sana gengsinya tinggi, egonya tinggi. Lalu datang Om Kahfi atau Om Bagus Lalu gitu. datang teori-teori Kahfi lah di sana. Iya. Apa tuh yang paling kena ke mereka misalnya? Yang di ini, Kak, yang di SC1 itu, Kak. Yang kuncinya itu yang bersih, menerima, terbuka. Iya. Yang berdaya magnet juga kan, bersih, menerima, terbuka, manusia berdaya magnet. Di situ itu jadikan kayak jadi anchor, alarm bagi dirinya kalau ada masalah, bersih, menerima, terbuka. Kalau ada yang ngatain, bersih, menerima, terbuka. Mengutip sebuah quote bahwa merantaulah ya, karena dengan merantau engkau akan punya banyak pengalaman hidup. Teruslah berjalan jauh tapi jangan lupa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapa Alumni, kita cerita-cerita kita. Dan di edisi spesial ini ya, Idul Fitri di awal ya, Koji ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ya selama ini beberapa episode Sapa Alumni ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, ya mohon dimaafin ya. Dan Indonesia itu Lebaran atau Idul Fitri itu identik dengan mudik, dan mudik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang merantau gitu. Dan kalau Koji pribadi kan karena asli orang Jakarta, orang Betawi, kayaknya nggak apa ya agak nggak ngerasa itu gimana rasanya merantau gitu kan. Walaupun dalam sesi ketika memberikan materi di Kahfi ya, walaupun apa misalnya kita nggak merantau gitu kan, tapi harus memposisikan diri sebagai seorang perantau ya, dengan keprihatinannya dan masing-masing. Dan di edisi kali ini spesial nih, kita hadirkan tamu jauh-jauh yang merantau dari dari kota besar juga, Makassar, lalu ke Jakarta, dan tadi ya ke bawah kalau sudah punya pengalaman banyak ilmu harus balik lagi ke kampung gitu kan ya. Dan juga yang ngebantu kita nih membangun atau mungkin jadi perwakilan kita di Kahfi Makassar. Nah, ini tamu spesial kita di spesial Lebaran kali ini. Kita sambut Mas Bang Redi. Kalau ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat deh. Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Kapan meninggalkan Jakarta ke Makassar tuh? Tahun 2020, Kak. 2020 berarti sekarang hampir 5 tahun ya. 5 tahun di 5 sana. tahun ya. Tapi tadi kita cerita banyak lagi dia. Tapi di awal Makassar asli. Bone sih aslinya. Oh, Bone. Orang nyebut apa beda sih, Bone? Kenapa orang makanya. ini? Oh iya, mungkin buat teman-teman yang lain juga ya, biar. Iya. Kenapa nggak mau disebut orang Makassar, disebut orang Bone? Itu. Ya, karena mungkin yang lebih terkenal kalau bilang Sulawesi Makassar kali, Kak ya. Iya, Makassar. Padahal kan banyak. Iya. Bone, Kendari itu kan Sulawesi semua. Iya, jadi nggak mau. Jadi orang Bone gitu, bukan orang Makassar. Iya, bukan orang Makassar kan jauh, Bone Makassar tuh jauh. Ya, tapi sebelumnya boleh menyapa dulu dengan, boleh. dengan bahasa Makassar atau bahasa Bone? Bugis ya, Bugis Bone, Bugis Makassar. Ya, silakan sapa buat teman-teman kita. Assalamualaikum, agak kareba semua, baja-baja Ji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sharing-sharing di sini, Kak, alhamdulillah. Ya, dari Bone. Aslinya Dari Bone. Aslinya Bone. Jauh tuh kan ya. 5 jam, Kak. 5 jam dari bandara. Iya, dari bandara pusat kota di Sulawesi Selatan itu Makassar. Iya. Kayak Jawa Barat itu Jakarta, kota pusatnya. Pertama kali kepikiran, karena ini edisinya Idul Fitri atau Lebaran kali ya. Iya, maksudnya pertama kali kepikiran ngerantau gitu dari Bone terus jauh-jauh ke Jakarta. Iya. Cerita awal tuh gimana sih? Karena ini, Kak, dulu setelah saya SMA, aliyah lah ya di sana, pesantren dulu saya sempat di pesantren. Setelah pesantren, ayah saya itu bilang nggak afdol kalau darah Bugis itu nggak ngikutin nenek moyangnya.
Emang ada pernah dengar nama yang orang Bugis itu? Seorang kapiten merantau Kak. Ya, jadi memang kita orang Bugis terkenal dengan merantaunya. Emang bahasanya di Gaza juga merantau ya? Merantau. Atau ada bahasa lain gitu? Tahu gua kan kalau merantau itu kayak film merantau kan itu dari Sumatera Barat gitu. Memang Bugis juga. Bugis juga bilang merantau. Merantau ke jauh-jauh nak. Jadi memang harus bisa merasakan kehidupan di luar itu seperti apa. Tahun berapa itu? Tahun 2012 Kak. 2012. Lulus pesantren. Pesantren langsung ke Jakarta. Jakarta dengan bawa ayah kan bilang kayak gitu tuh, merantau. Iya, ayah yang bilang merantau lah jauh-jauh pokoknya singkat cerita. Tapi itu pasti nih. Memang akhirnya ketika dengan kata itu bahwa apa istilahnya ya? Emang udah keinginan sendiri tanpa ayah pesan seperti itu juga, apakah memang akan merantau atau gimana? Enggak sih Kak sebenarnya, karena ayah yang suruh. Oh, kalau nggak disuruh nggak merantau. Kenapa nggak deh? Kalaupun nggak disuruh kenapa? Lebih enak di Bone? Lebih enak sih di kampung. Lebih hanya karena kita ngormatin, apalagi bapak saya otoriter Kak, orangnya tugas memang dia. Lebih dimanjakan kalau di sana ya. Iya, semuanya ada gitu Kak. Akhirnya akhirnya dengan apa? Ya berat hati bisa meninggalkan kampung halaman ke sini. Bakti sama orang tua. Nah itu dia berbakti, berbakti sama. Pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, 2012 itu langsung kuliah Kak. Saya alhamdulillah dapat hadir di Jakarta itu langsung ikut tes Kak, karena ada sepupu yang bantu di Depok. Alhamdulillah dapat beasiswa, kuliahlah di UIN Syarif Hidayatullah. Oke, jurusan? Jurusan studi Islam di Rosat Islamiyah lah. Tapi nggak kaget banget kan berarti? Atau enggak, karena kan ada basic bahasa Arabnya juga pesantrennya. Enggak, maksudnya dalam arti nggak dari Bone gitu kan, terus ke kota, ke Jakarta. Kaget banget. Apa yang bikin kaget? Logatnya langsung berubah. Masa sih? Iya, langsung bilang aku pengen ini ya kayak. Emang sebelumnya ngomong gimana? Ya biasa bahasa Bone, gimana bahasa Bone? Langsung logat gue lu kan. Oh gitu. Tapi lidahnya belum bisa, jadi kan lucu kedengeran. Oh gitu. Singkat cerita gitu kan ya. Udahlah ngerantau gitu. Terus gimana sih perhatian kalau Koji kan bilang bahwa sosok ya Koji pribadi ngerasa bahwa ya Koji nggak pernah ngerasain tuh ngerantau tuh kayak rasanya kayak gimana ya, walaupun akhirnya tadi kan bahwa harus memposisikan diri sebagai seorang perantau gitu kan, yang Koji sharing ke adik-adik Kahfi gitu kan ya, walaupun setelah itu berikutnya adalah ya orang Betawi itu kan juga harus ngerasain mudik gitu kan, akhirnya menikah dengan orang yang bukan yang hanya di Jakarta gitu kan ya. Tapi anak Bone gitu kan ya, terus mungkin ya keluarga juga bukan keluarga, ibaratnya keluarga yang memang ibaratnya bukan juga yang susah banget kan dia, coba ke Jakarta gitu. Gimana rasanya jadi sosok yang harus mandiri, dipaksakan untuk mandiri, gimana sih? Sebenarnya dari kecil juga sudah mandiri Kak, kita semua anaknya. Di pesantren kan mondok juga di sana harus mandiri seperti apa. Terus juga tapi kan kalau di pondok dilayani lo makan. Oh iya memang sih. Nah sekarang kalau ini kan misalnya ngekos. Nah iya saya ngekos dulu segala macam. Nah itu gimana tuh? Ya itu Kak, tertantang gitu Kak, karena kan jiwa apa kalau bahasa Bugisnya jiwa rewa, jiwa pemberani kita tuh. Oke. Pengen semuanya dicoba kayak burung lepas dari sangkarnya lah. Jadi semuanya pengen dicobain dan memang nggak takut saat itu waktu merantau tuh. Iya. Pengalaman awal-awal di Jakarta pernah ditodong gitu aja. Di mana? Blok M Ciputat atau di ya yang jual pakaian bekas itu apa namanya? Senen. Senen. Oh. Kawasannya Kabugi itu kan. Iya, kawasannya Kabugi gitu kan. Senen apa gitu, karena memang nggak tahu atau gak memang tahu. Berani, ya model berani nekat. Dulu ada Kopaja Kak namanya. Oh iya. Bayar 3.000 bisa kemana-mana. Ya udahlah saya bayar 3.000 udah pengen nyicipin. Tapi kan katanya orang Makassar, orang Bone kan di apa ya? Dipersenjatai. Kalau saya dulu enggak Kak. Enggak. Memang. Ceritanya beda-beda gitu. Iya, kalau mungkin memang pernah Om Bagus cerita tuh kemana-mana nggak pernah lepas kan. Kalau saya enggak kayak gitu. Oh gitu ya. Ilmu baca-baca aja. Enggak ini ya. Enggak seperti banyak orang yang ceritakan. Yang ceritakan bahwa badi ya bahasanya parang atau bahasa enggak. Nah singkat cerita gitu kan. Lalu bisa ketemu atau tahu tentang Kahfi ini gimana nih? Nah ini luar biasa ini Kak, Masya Allah. Semester berapa waktu dulu? Semester 3 Kak. Semester 3. Iya. Semester 5 maaf, semester 5. 2015. Ya. Om Bagus ngisi di Mahat Ali, anak-anak beasiswa. Beasiswanya Win ya. Iya. Dan saya kan dulu beasiswa alhamdulillah. Dapat. Saya hadir di situ.
langsung kena, apalagi pas beliau sampaikan beliau asli orang Makassar, kena dong kita. Iya. Darah Makassar. Darah Makassar mendidih. Iya. Langsung dibilang di situ akan ada pendaftaran kan. Angkatan 16 Kak. Angkatan 16. Oke, terus? Daftarlah saya. Ikut. Lulus tes. Yang disuruh tulis cepat itu langsung angkat lagi pulpennya. Lulus. Wawancara lulus. Perakawan gak lulus. Nangis di situ ya Kak. Oke, tunjuk di sini di satu ruangan ini siapa yang harus dikeluarkan. Saya semua yang ditunjuk Kak. Karena mukanya terus. Tapi kalau ceritakan ya, tapi salah satu seleksi yang memang filterisasi di Prakawan di Prakawan istilahnya. Iya kan, Prakawan gitu kan, salah satu yang orang diterima di Kavi ya satu momen di Prakawan. Iya. Karena ngerasa itu mukanya nggak ngenakin. Ya. Kayak nggak diterima gitu kan. Kita juga nggak kenal sama kamu, baru semuanya di situ. Kan, dia suruh tunjuk. Langsung tunjuk. Nah, saya yang terbanyak. Ya. Terus ya udah saya keluar di situ Kak. Nah, ternyata pas keluar kita masih ada lah mungkin cerita-cerita. Kalau saya nggak langsung nangis, saya langsung sedih di situ, galau, pulang udah. Daftar lagi tahun depan. Coba saking pengen banget, minat banget, akhirnya tahun depan saya cari lagi 17 ikut. Biasanya langsung 2 tahap tuh. Ya kan? Tahap udah boleh ikut seminar kan? Ya. Tapi tetap Prakawan masih tetap lagi. Dan di Prakawan lagi saya gugur lagi. Terus ditunjuk lagi. Disitulah saya keluarkan kartu privilege. Iya. Saya sudah pernah ikut. Dan di situ ada Om Bagus. Iya. Saya ingat banget ruangannya juga di sini kalau nggak salah tuh. Saya sudah pernah ikut tahun lalu dan diterima gitu kan. Iya. Dan masa saya mau dikeluarkan lagi di seleksi ini lagi. Lucu banget itu. Udah nggak harus nangis lagi ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, ikut di angkatan 17. Ya, pengalaman yang yang enak, yang nggak enak, yang seru, yang menjadikan selama di Kavi. Ya itu Kak, saya suka dengan sistem kekeluargaan Kak di sini. Luar biasa kekeluargaannya, care, kepedulian apa segala macam. Karena kita dulu, apalagi saya dulu kelas D Kak. Kelas D itu. Wali kelasnya siapa sih? Kak Tiar. Masya Allah. Ya, terus? Tapi luar biasa Kak Tiar, Masya Allah. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak Kak Tiar, itu ilmunya luar biasa Kak Tiar itu orangnya santun, menyampaikan. Karena kita kelas eksklusif Kak. Lupa gue kenapa ya. Setiap Sabtu seharian full. Kan biasa kan kuliah 2 kali kan, setiap malam atau sore. Kalau kita enggak, sekali tapi full. Agak lupa sih. Dulu awalnya kayak gitu, dari pagi break, siang makan, sholat, lanjut sampai angkatan 17 ada kayak gitu. Ada, masih ada. Nah saya itu terakhir Kak. 18 kayaknya nggak ada deh. Saya terakhir di situ. Oke. 1 semester. Karena kan langsung mungkin sedikit. Oke. Ya. Terus bergabung lah. Ya, di situ kenal apa segala macam teman-teman ya, hebat-hebat, itu kesan luar biasa dari awal. Dapat jodoh di sini. Dapat jodohnya nanti di semester 3. Coba. Yeah. Jadi karena apa ya? Banyak ya nanti kejadian, kita mungkin akan mengundang pasangan-pasangan yang berjodoh di Kavi. Tapi kalau di Kupil juga bakalan nggak muat ya. Nggak cukup Kak. Ya, dapat jodoh di Kavi. Ya, terus kan berapa lama sih kuliah? Kan Kavi tuh katanya 4 tahun gitu. Tiba-tiba bisa jadi 5 tahun, 6 tahun gitu. 8 tahun Kak totalnya. Dengan sabar menanti 8 tahun Kak. 8 tahun gitu kan. Ini siap ya buat yang lain. Yang lain 8 tahun. Tidak ada kata yang pasti di Kavi. Jadi nikmati saja. Nikmati saja itu loh. 8 tahun perjalanan. Tapi kan dirasa Kak. Wisuda di sini ya? Maksudnya sebelum, bukannya ke Makassar itu sebelum wisuda, baru wisuda di sini gue sih lupa. Iya, sebelum wisuda Kak. Sebelum wisuda ke Makassar kan. Jadi syaratnya dulu. Nah, ini awal cerita. Ini boleh sedikit cerita Kak? Ngomong silakan. Lucu juga ini Kak ceritanya. Nah, jadi ada salah satu penanggung jawab di Makassar. Kakak alumni. Bukan. Kena temannya Om Bagus, teman SMP-nya. Namanya Pak Lidemar. Kenal dengan Om Bagus. Beliau ikut Kavi Leader, tapi seminarnya aja di sini. Ya, kalau tahu. Ya, berminat lah, pengen buka juga kan. Pokoknya cerita panjang dengan Om Bagus. Akhirnya ada kesepakatan, oke, dikirim 2 pasang untuk mengajar di sana. Tapi kan pertama bukannya. Bukan, pertama Kak Tauhid sama istrinya. Sama istri. Nah, pas yang kedua dicari-cari lah. Ini nih yang lucunya di sini karena Dimas tiba-tiba nyeletuk. Bilang, masih bingung Kak cari temennya. Siapa yang akan ke Makassar? Siapa ya?
ada nih Om, orang Makassar. Karena kan nggak ada yang tahu ya. Dibilang Sulawesi pasti mikirnya Makassar. Padahal kan saya Bone. Pasti, Lagi-lagi saya Bone. Iya. Jauh kan dari Makassar. Ada Om dari Makassar Om, namanya Redi. Oh iya dah, langsung suruh menghadap sama Om. Malam itu juga. Saya ingat banget malam itu aja disuruh menghadap, ditanya-tanya, tapi luar biasanya mulut saya nggak bisa ngucap, cuman bisa siap Om. Padahal saya lagi S2 di Pasca. Oke. Win. Ya udah nggak tahu mulut saya bilang siap Om, Samina wa ta'ala. Nggak tahu langsung keluar kayak begitu. Tiba-tiba berangkat. Udah nikah belum sih? Udah nikah. Dan istri tapi lagi hamil. Memang ada niatan buat nggak ada. Emang nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Oh, tapi tiba-tiba Om Dimas nyeletuk, Om Dimas nyeletuk, Om manggil. Siap. Gitu kan. Saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba mulut saya bilang siap, nggak tahu. Iya. Begitu ya. Akhirnya, walaupun pertanyaan berikutnya kok bilang kenapa mau kan kayak gitu. Lah itu dia, Kak, saya bingung kenapa saya bisa ngucapin padahal saya nggak ada niatin sekali karena saya udah lanjut S2, saya udah ngajar. Nah, terus S2-nya mutasi akhirnya. Pindah ke sana sama-sama UIN kan. Jadi di transkrip nilainya apa segala macam pindah ke sana. Tapi memang ada kepikiran buat balik lagi ke Makassar kan udah ngerantau nih kuliah di sini Jakarta gitu. Iya, malamnya saya merenung, Kak. Kayaknya memang saya harus pulang kampung lagi deh untuk menerapkan ilmu-ilmu kahfi ini luar biasa. Saking senengnya loh, pengen Masya Allah bisa ngajarin ilmu kahfi ini di kampung sendiri. Iya, sejauh apapun belum terbang akan balik ke sarangnya. Balik ke sarangnya, betul itu dia. Nah, tapi kan meyakinkan kan kau balik ke Makassar itu kan nggak cuma sendiri, kan udah ada istri, terus betul. Ya kan ada orang tuanya di sini. Ada sini. Meyakinkan untuk ayo dong gitu bareng ke Makassar gitu kan. Nah iya, alhamdulillah saya juga dibantu sama istri untuk yakinkan juga karena istri juga memang ada darah Minangnya juga kan, Padang. Yang merantau juga jatuhnya juga sudah terbiasa dengan hal itu, senang dengan hal-hal begitu tantangan. Ya udah Bismillah yuk. Nah, terus berangkat. Kepikiran gitu maksudnya ibaratnya dengan kondisi saat itu ya maksudnya kan terus ya Kahfi kan ya kita terima kasih banget ya pertama mungkin ya dia udah bantu Kahfi di sana gitu kan udah ibaratnya jadi wakilnya kita di sana kan karena Kahfi punya beberapa perwakilan di daerah ya. Daerah betul. Makassar, Banjar, Tanjung Pinang, Batam gitu kan ya. Tapi kan ya nanti kita akan undang lah orang-orang yang perwakilan sana ya. Tapi di sini ready dulu gitu kan ya. Terus apa yang kepikiran gitu kan amanah yang besar gitu kan ya Kahfi gitu kan ya. Terus apa yang awal kepikiran iming-imingnya apa iming-imingnya lah emang iming lah Kahfi nggak dibayar nah awalnya kayak begitu kan bilang bakal dikasih cari kerjaan di sana imingnya kayak begitu nggak dibayar sih dicariin kerjaan gitu ya dibukakan link di sana padahal itu jebakan Batman sampai di sana ya salah lah kan jiwa penjuangnya ilmu dari ilmu Jakarta kan kayak cerita gimana awal-awal Kahfi di sana gitu apa mungkin datang ke sana terus tiba-tiba kan pemangku jabatan karena istilah pemangku jabatan ya pemangku cabang pemangku cabang di sana kan gitu kan terus ya awal-awal di sana kan ya siapa gitu seorang lady tiba-tiba datang ke sana awal-awal gimana kan setelah mungkin ya peralihan dari Kak Tauhid ya sebenarnya saya dengan Kak Tauhid bareng-bareng ke sana Kak. Bukannya agak jauh ini ya? Enggak bareng-bareng untuk seminar angkatan pertamanya. Pengenalan juga di situ bareng-bareng semua. Hanya saya dikasih waktu 3 bulan untuk ngurus itu semua. Ngurus pindahan, ngurus mutasi perkuliahan. Jadi saya balik lagi. Ngurus semuanya, kirim barang apa segala macam ke Sulawesi. Nah, tapi kalau Kak Tauhid udah jalan di sana sendiri, settle mandiri dia untuk 1 bulan 2 bulan sebelum saya ke sana lagi. Awal ke sana gimana? Awalnya di sana itu Masya Allah Kak, kebanyakan prank kita di sana Kak. Apa tuh salah satunya? Ya mohon maaf ya, mohon maaf dulu saya bilang mohon maaf karena orang Makassar, bukan orang Makassar sih, ada beberapa memang orang di sana itu kayak pengen biar dibilang hebat atau dibilang sigap orangnya, menggampangkan. Gampangkan apa nih? Oke siap, oke aman, oke. Gitu Kak. Ada tuh di sini. Ada juga di sini ya. Saya kira cuma di yang gampang bilang aman gitu kan. Iya. Mudah-mudahan orangnya nggak denger itu, tapi nonton nanti. Ya. Gampang banget Kak itu. Iya gitu. Emang
emang karakternya begitu atau gimana? Karakternya sih saya lihat. Oh. Dan rata-rata memang kayak begitu. Bukan satu orang dua orang, banyak rata-rata di sana Kak. Itu sebelum kena ilmu kahfi gitu kan. Ya, sebelum kena ilmu kahfi betul itu. Makanya ini penting sekali. Apa yang dilakukan awal-awal? Nah, karena kita kan belum tahu Kak medan di sana seperti apa. Saya juga nggak tahu kayak gimana di sana kondisi. Orang yang penanggung jawab lah di sana yang memang kumpulkan massa apa segala macam. Oke, aman di sini sudah banyak apa segala macam. Datang dong Om Bagus ke sana. Saya juga datang satu pesawat itu sama-sama ke sana sama Kak Tauhid juga segala macam. Sampai di sana Kak. Iya, ruangan yang tadinya bisa sampai 800 atau sampai 1000 orang kayaknya itu. Ballroom Universitas Fajar. Besar sekali itu Kak. Lantainya dari karpet semua. Yang ngisi berapa coba Kak? Coba tebak berapa orang? Enggak sampai 20 orang. Walaupun laporannya pada saat itu udah banyak. Udah banyak. Oke, aman. Banyak yang kosong maksudnya itu. Harus saya mohon minta maaf juga dia. Apa ya. Nanti buat pembelajaran mungkin enggak apa-apa ya. Memang harus prepare sekali Kak. Jadi angkatan pertama 32. Awalnya nggak sampai, cuma 20-an, bahkan nggak sampai 20, sisanya itu kita rekruter tarik orang aja yang ada di situ. Tukang sound, sini tukang kayak ini, tukang apa namanya, cleaning. Kalau bicarakan tadi tukang sound, yang paling unik ada pesertanya siapa ya? Maksudnya kan tadi beneran tukang sound. Kenapa dia sound mau? System dia. Kenapa dia mau? Karena dia gabut juga kayak begini-gini, megang aja dipanggil. Di situ oke duduk, udah ikut aja. Karena ada Caprio di situ, gantiin Caprio lah gantiin, biar menu-menuhin Kak. Pada saat kosong banget pada saat seminar. Iya itu saya bilang pada saat seminar itu. Enggak satpamnya sekalian gitu di sampai di luar tapi nggak mau satpamnya jagain di luar. Gitu ya. Sampai saya dengar di situ Om Bagus bilang, ya Allah, ini baru-barunya nih Om Bagus ngisi di mana-mana sampai keluar daerah, di kampung sendiri gitu ya. Malu minta ampun kayak begini. Berapa ruangannya luas banget, tapi yang hadir berapa orang? Baru tahu nih kok aja gitu. Cuma diceritain sama Kak Sarip tuh yang begitu. Ada Kak Sarip itu, ada Kak Ica, saya ingat ada Kak Sarip, ada Kak Ica. Mereka yang biasa kendampingin orang Bagus keluar gitu kan ya. Oke. Dari seminar kan angkatan pertama tuh ya. Tadi 3 berapa? 32 orang. 32 orang gitu kan. Kan kahfi itu identik dengan keluar masuk, terus ibaratnya mau ditanya sisanya saya berapa gitu. Iya kan, seleksi alam. Tersisa 11 orang. 11 orang. 9 kayaknya. 9 atau 11 orang lupa. Iya, dengan fenomena-fenomena yang ada gitu kan. Tapi kan katanya ada peserta yang paling tertua. Oh iya, tapi kita bilang paling muda Kak jiwanya. Kita kahfi tuh nyebutnya gitu. Oh iya, di Jakarta juga gitu. Oh gitu ya. Ya kita walaupun usianya udah senja gitu, kita panggilnya tetap jiwanya muda. Tetap kakak gitu kan. Tetap kakak betul. Berapa sih usianya? 78 tahun. Dan itu beliau buat yang masih ngerasa bahwa belajar itu tua tuh 78 tahun. Di Kahfi Jakarta juga ada 80 tahun gitu kan. 78 tahun ya kan. Dan beliau juga bukan orang yang doktor beliau. Pensiunan Unhas, dosen Unhas. Pertanian. Namanya Abdul Latif Fatah, almarhum sekarang udah baru-baru kemarin meninggal. Saja dia mau ikut kahfi pada saat itu. Dia terkesima dengan ungkapan Om Bagus itu, di kahfi kita belajar yang TLC itu Kak. Om Bagus sempat sampaikan TLC, timeline control. Dan itu nggak tahu, memang kalau saya sampaikan TLC kayak orang pada kaget Kak. Emang ada ya materi ngurusin orang dari lahir sampai meninggal itu sampai wafat. Dengan segala impian itu. Dengan segala impiannya dia harus tetap koridornya dengan jalan yang lurus. Apa yang dicari gitu. Nah iya, makanya dia terkesan sekali dengan materi itu, akhirnya ikut dia sampai alumni, sampai selesai. Luar biasa ini juga buat kita semuanya. Ini jadi apa ya? Bahwa kahfi dengan segala fenomenanya berkurang, seleksi alam misalnya. Tapi ya itu bisa jadi apa ya? Kalau kita mikirnya dengan kesibukan kita ya tadi mungkin akan setiap nggak hanya kahfi ya, belajar di manapun akan punya halangan sendiri gitu kan ya. Bayangin 78 tahun bisa jadi wisudawan, bisa jadi alumni, dan ya luar biasa di Jakarta. Nanti kita bisa mungkin di Jakarta juga kita sapa alumni juga akan mudah-mudahan bisa menghadirkan orang-orang seperti itu. Betul, kan? Ya kan, 36 orang. Berapa angkatan sekarang nih? Sudah 7 angkatan. OTW angkatan 8. 8. Oke, angkatan kedua berapa orang? Yang ikut itu 200 lebih. Yang tersisa 4 orang. Serius Covid Kak.
Habis. Itu pun pas habis COVID. Nah, sama ya kayak Jakarta gitu. Makanya, Jakarta. sama banget. Iya kan? Jakarta. Oke, jangan-jangan angkatan kita bangkit lagi nih. Angkatan ketiga berapa orang? Angkatan ketiga agak bangkit karena udah agak aman-aman kita ngadain seminar setelah COVID itu sekitar berapa ya? 11 atau 12 orang lah. Di atas 10. Yang sampai alumninya. Nah, tapi kalau yang seminar itu karena masih transisi dari COVID ke bebas itu berapa ya? 90 90 orang. 80 angkatan ketiga ya. Angkatan keempat peserta seminar. Angkatan keempat naik lagi hampir 100, hampir nyentuh angka 100 tapi enggak sampai 100. Kelima. Nah, kelima banyak nih, 100 lebih Kak, 100 lebih lah, 120, 130. Keenam banyak lagi 200. Ya. Terus ketujuh nih 300 lebih kemarin, hampir 400 kayaknya. Ya. Tapi kalau di total enggak ya? Wisuda terakhir kapan sih? Wah, masih kemarin ya. Akhir tahun kemarin. Berapa orang wisuda? Wisuda totalnya berapa kemarin itu? 30-an Kak, 30 orang, 31, 32 kayaknya. Dari semua angkatan 1 sampai angkatan 4. Angkatan 4. Oke, 1 sampai dengan 7 angkatan gitu kan ya. Apa yang paling signifikan di Makassar? Yang kerasa sama ya yang bisa dirasain Kahfi Makassar di sana nih? Atau ready sendiri? Terkait iya perjuangannya kau tuh ngerasa gitu kan 1 sampai 7 gitu kan, ngerasa apa itu sih yang Kak? COVID-nya itu. Oke. Ya, kita udah kesana nih Kak. Tahun 2020 kan COVID Kak. Bulan 3 kan. Awal saya bulan Januari kesana. Wah, semangat nih. Saya udah ngatur sama Kak Tauhid. Kita buat outbound, kita buat organizer, manajemen segala macam. Oke, siap. COVID. Nah, setelah COVID semuanya kayak lemes, gak mau belajar lagi segala macam, sampai ya mohon maaf kepala sekolahnya saat itu yang penanggung jawab juga itu kayak sudah mulai down, turun, karena kan banyak masalah juga yang dihadapi di situ. Ya kayak terlepas dari masalah-masalah yang ada ya kan, untuk membangkitkan. Nah, ya, di sini yang merasa saya itu paling berkesan sekali selama saya dari angkatan 1 sampai angkatan 7 Kak. Setelah COVID, disitulah kita mengumpulkan semua satu persatu untuk belajar lagi Kak. Saya saya pulang kampung tuh, kampung, kemudian nggak ada dibikin apa-apa Kak, kan COVID kan nggak bisa kemana-mana. Oke, kembalilah saya ke Makassar sama istri tuh. Di situ saya cari lagi satu persatu, saya teleponin, ayo belajar Kahfi lagi yuk. Dan angkatan 1, angkatan 2, baru 2 angkatan di situ, belum ada angkatan 3. Ayo belajar lagi, saya tarik lagi sampai saya datangin rumahnya, ayo belajar lagi. Wow, segitunya ya. Sampai segitunya Kak. Di situ saya mikir, masya Allah, guru yang nyariin murid-muridnya buat belajar lagi. Apa kepikiran kenapa sampai mau ngelakuin itu deh? Karena nggak ada kerjaan Kak, saya bingung mau ngapain lagi. Ya nggak kepikiran amanahnya Jakarta. Iya, saya juga mikir sih, Allah gitu. Saya dikasih amanah ini nggak, mana saya ditinggalkan kan sama partner saya. Oh gitu. Ya tapi kan jadi pengalaman juga, jadi ngebentuk diri kita, punya apa ibaratnya. Akhirnya kan jiwa kepemimpinannya kebentuk ya kan. Ya, 1, 2, 3 sampai dengan ke-7 sekarang. Nah, sekarang kan mau buka angkatan 8. Masya Allah. Kabarnya sih luar biasa lah ya. Alhamdulillah. Saya kaget juga kok. Saya kaget. Kemarin mainnya di 300 lebih lah. Nah, sekarang sudah nyampe angka 500 peserta. 500 peserta. Wih, Makassar. Insya Allah. Wow. Tepuk tangan dulu ya. Di luar ekspektasi saya, kok bisa ya sampai. Nah, kenapa kok bilang bisa? Karena gitu, selama ini saya ngerasain Kak, kita cuma 90 gitu, 100. Nah terus dia lah sekarang kenapa di luar? Saya kaget kok bisa sampai 500. Nah ya sekarang kan ibaratnya dari kaget itu kenapa bisa apa misalnya apa promosinya? Panitianya Kak yang udah solid. Top banget saya, makanya angkatan 5 saya ucapkan terima kasih banyak sama angkatan 5. 6 sama 7 itu solidnya luar biasa ke Kahfi. Makasih ya, salam dari Jakarta. Masya Allah. Koji nggak pernah diajak. Koji bukannya pernah ke sana ya? Enggak. Oh, belum pernah ya? Biar kakak-kakak yang ini dulu lah. Walaupun kata tim media tahun ini mau iya katanya mau ngeliput cabang. Mudah-mudahan kita bisa bicara silaturahmi. Katanya sih kalau pesertanya sampai angka 1000 tim media dapat privilege ya kan. Insyaallah. Kenapa ya 500 gitu. 500. Target katanya 700 sampai 1000. Iya, sampai 1000 lah. Wow. Karena ballroomnya harusnya bisa sampai 1000 lah ya. Karena ini Kak, saya lihat mereka kerjasamanya ini luar biasa. Mereka masuk ke sekolah-sekolah Kak.
sosialisasi, Nah, minta izin ke dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi untuk mengadakan pelatihan gratis. Padahal mah ujung-ujungnya yang nggak apa-apa lah ya, itu kan memang caranya seperti itu. Caranya gitu seperti kan. itu, tapi kan kita melatih juga kan, memperkenalkan Iya, kan. kahfi, sosialisasi kahfi. Sampai dengan saat ini ngerasa bahwa tim Makassar sudah tetap lah akan ada penyempurnaan. Betul Kak, betul. Ngerasa bahwa udah solidnya udah dapet gitu ya. Alhamdulillah solidnya luar biasa. Hanya ya pesan aja buat alumni ini. Alumni mana nih? Alumni Makassar? Makassar enggak, bukan Makassar, bukan alumni Iya. Jakarta, alumni Makassar. Tapi nggak tahu terjadi juga nggak di Jakarta. Ya. Oh gitu ya. Setiap hal pasti akan terjadi ya. Alumni Makassar kenapa? Ya, Anda sudah mendapatkan ilmu dari kahfi. Iya, balik gitu ya. Bukan balik. Ingat-ingatlah ini kampus awalnya gitu. Ingat-ingat alma maternya. Terus apa sih cerita mereka gitu sih dengan yang entah yang masih aktif ataupun cerita anak-anak kahfi Halide Makassar gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin alumni ya biasanya yang belum tahu, biasanya di sana di cabang sana tetap menggunakan nama kahfi dengan identitas daerah masing-masing ya, tapi kahfinya nggak boleh hilang. Gitu. Makassar itu punya namanya kahfi Halide Makassar gitu kan ya. Nah sepanjang sekarang nih dari angkatan 1 atau sampai 7 gitu kan ya, apa sih yang mereka rasain banget adanya kahfi, terus belajar ilmu kahfi di Makassar? Dik. Wih. Ini nggak bisa diungkapkan Kak, karena mereka itu luar biasa banget kahfi hadir di Makassar. Luar biasa banget Kak. Iya. Bertentangan sekali Kak wataknya orang Makassar yang mohon maaf di sana gengsinya tinggi, egonya tinggi. Lalu datang ilmu kahfi atau Om Bagus lalu gitu. datang teori-teori kahfi lah di sana. Apa tuh yang paling kena ke mereka misalnya? Yang di ini Kak, yang di SC1 itu Kak. Yang kuncinya itu yang bersih, menerima, terbuka. Yang berdaya magnet juga kan, bersih, menerima, terbuka, manusia berdaya magnet. Di situ itu jadikan kayak jadi anchor, alarm bagi dirinya kalau ada masalah, bersih, menerima, terbuka. Kalau ada yang ngatain, bersih, menerima, terbuka. Karena mereka itu kalau dikatain sedikit, kalau udah tercabut ini pantang balik kembali kalau nggak kena lehernya gitu. Coba bayangin loh. Ya itu punya falsafah seperti itu. Itu pokoknya taubat tuh dari Om Bagus tuh. Oh gitu ya. Kan, ya. Jadi kalau sekali badi terbuka dari sarungnya, pantang dia kembali lagi kalau nggak kena kulit orang itu. Nggak bisa, malu dia kalau dikasih masuk lagi begini. Walaupun sempat juga terjadi fenomena kemarin lah ya. Oh iya. Tapi memang akhirnya karakter orang Makassar ya begitu ya kan. Tapi ya insya Allah lah dengan segala kejadian yang ada bikin kita jadi lebih baik segala macam ya. Oke. Balik lagi ke seminar gitu kan ya. Kan nih peserta target 700 sampai 1000 gitu kan. Iya, ya. Ya, sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyak ya kan. Kita pengen karena dakwah ini. Karena insya Allah. Gitu kan. Kenapa mereka harus ikut seminar? Atau kenapa mereka harus ikut kahfi? Nah, pertama itu kenapa mereka harus ikut kahfi di mana-mana ini Kak. Ini bukan saya yang bilang loh. Mereka sendiri nih yang pernah belajar di kahfi. Bukan alumni ya, maksudnya mereka yang sudah merasakan dan jadi panitia, bahkan men-share dan mendakwahkan ilmu kahfi. Dia bilang kayak begini Kak. Kapan lagi kita dapat kampus pembelajaran, bisa dibilang kayak kajian juga, yang semuanya duduk sama rata. Coba Kak, kita buka jubah kita di luar, nggak boleh dibawa masuk ke kahfi karena punya etiket. Iya kan, kita harus ikuti aturan kahfi, masuk duduk sama rata. Profesor banyak Kak di situ di kahfi. Dan lesehan gitu. Lesehan, maksudnya duduk sama rata itu lesehan maksudnya, nggak pakai kursi ya, nggak pakai kursi. Dan di situ saya agak ini Kak, ini mungkin yang saya mau sampaikan juga, saya agak merasa terkucilkan, tapi memang Om Bagus selalu support, enggak Red, kamu itu harus begini, kamu harus buktikan bisa apa segala macam. Karena Kak, hampir mahasiswa kahfi itu sepuh semua. Dan yang ngajar ya anak-anak umur 20-an. Yang S2 ada. S3, profesor ada, rektor ada. Angkatan keempat kalau rektor itu. Masih aktif. Kan udah selesai kalau angkatan 4. Yang aktif sekarang angkatan 5, angkatan 6, angkatan 7. Maksudnya ya tetap kalau pernah ada acara kahfi mereka ada gitu kan. Tetap hadir. Ya kan gitu ya. Memang kadang-kadang kita banyak gitu kan. Kita diajarkan untuk dengan gitu. Melawan satu kondisi bahwa yang kita ajarin tuh strata pendidikannya lebih. Itu dia Kak. Tapi ya kita ikhlas aja lah ya. Betul. Gitu, kan. Tapi begitu memang harus kayak begitu, dan akhirnya mereka semua
Samina Watona karena dibantu sama Om Bagus. Nah, jadi selain saya ada juga perkuliahan seminggu sekali sama Om Bagus. Ya, sekarang kan seminar ini jadi jalur untuk mereka jadi mahasiswa KAFI Makassar, kali di Makassar ya. Betul. Tapi sebelumnya gini kan boleh aja ya ikut seminarnya aja ya dia. Boleh banget. Boleh aja. Kenapa mereka harus ikut seminar? Ya, pertama kita pakai pola pikir dan komunikasi Kak judulnya. Nah, karena lagi-lagi ya bukan watak karakter orang Sulawesi itu Kak memang. Yang ngomong orang Sulawesi bukan orang Jakarta ya. Bukan ya orang Sulawesi karena memang saya ngerasain Kak. Bahkan keluarlah istilah Pabambangan Natolo, panas-panas tai ayam atau cepat emosian, cepat marah lah, diklakson sekali, woi teriakin, keluarlah kata-kata binatang apa segala macam, cepat kayak gitu. Jadi ikut seminar ini biar mindsetnya, mindsetnya bisa lebih terarah, bisa lebih bagus lah dalam berpikir dan cara komunikasinya juga. Ya, terus ya kan udah ikut seminar itu kan, terus kenapa harus ikut KAFI? Karena wadah yang memang setiap minggu ngingetin kita Kak. Dan awalnya gratis dulu loh ya. Gratis Kak. Yang berikutnya yang setiap minggu ngingetin apa tuh? Ya kayak misalnya kita punya kerjaan, pasangan, itu selalu diingetin itu Kak. Bagaimana kita ke pasangan kita, bagaimana cara kita bekerja apa segala macam. Pokoknya saya harap sekali Kota Makassar khususnya nih itu harus ikut KAFI semua Kak. Oke. Sekarang udah gelombang ke berapa sih? Pendaftaran gelombang keempat. Gelombang keempat. Ya. Harganya berapa? Ketiga ke keempat ya. Udah 500.000. Oh 500.000 ya kan. Infonya di mana? Kalau mau lihat pendaftaran. Infonya bisa dibuka di IG-nya juga bisa. Instagram KAFI underscore gak ada linknya KAFI underscore Makassar. KAFI hadirnya nggak ada. Ada di nimneknya, gitu ya. Tapi kalau di akunnya ya KAFI Alida Makassar gitu. KAFI Makassar underscore Makassar gitu kan. KAFI Makassar. Ya kan biayanya sekarang udah di angka 500.000. Wow, pasti kan yang lain juga mau nanya nih kan. Kalau daftar saya sampai tanggal berapa? Tapi murah itu Kak. Iya murah lah gitu kan. Karena gini, kan harus disampaikan ya, kan buat yang di Makassar bahwa kalau kita hitung-hitung biaya perkuliahan kami sampai dengan mereka wisuda itu bisa lebih dari 1 miliar kan, ilmunya mahal gitu kan, harusnya itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Tapi kan ini sampai tanggal berapa pendaftaran? Sampai tanggal 25. Itu seminar ya? Seminar itu kan? Tanggal seminarnya 26, on the spot beda lagi harganya. On the spot beda lagi. Ya, ini ya buat Anda yang nanti akan menyaksikan podcast ini ya. Ini hanya hadir podcast ini ya. Silahkan nanti ada screenshot ya gitu. Ya betul. Iya kan ya screenshot. Ya terus di follow Instagramnya KAFI Makassar, fotonya KAFI BBC Motivator School Jakarta Pusat. Terus juga Motivator TV. Kita akan lihat bahwa YouTube-nya ada di Motivator TV. Terus silakan nanti hubungi panitia akan dapat harga istimewa ya. Pasti itu. Kita akan kasih potongan. Ya iyalah gitu kan ya. Jadi cepat-cepat lah ya. Nanti hubungin atau mungkin ke nomor panitia boleh disebutkan. Nomor panitia boleh ada di bawah ini. Boleh silakan nanti ya. Bakalan terus berjuang di KAFI Makassar. Siap Kak, insya Allah. Makasih ya. Sama-sama. Udah bantuin Om Bagus, sudah bantuin kakak-kakak Dewan Wali gitu kan ya. Mungkin ya buat yang lain juga kita butuh pejuang-pejuang seperti Reddy gitu kan, yang kita pengen bahwa bukan hanya soal berapa banyak cabang KAFI di luar sana gitu kan, tapi bagaimana ilmu KAFI ini bisa menebar manfaat seluruhnya penjuru Indonesia. Karena ya banyak orang-orang yang sudah berasa ya perubahan didapatkan dalam kehidupannya dengan keilmuannya KAFI gitu. Betul banget. Ya, Dik. Makasih banget ya. Masya Allah, sama-sama Koji. Salam buat teman-teman di Makassar ya. Siap Kak. Dan sesuai dengan janjinya nanti. Siap-siap siap-siap orang-orang media ya kan. Karena insya Allah kita bisa hadir di Makassar. Tapi yang luar biasa adalah ya buat para alumni KAFI ya, kita mengundang Anda untuk selalu ya istilahnya memberikan inspirasi buat adik-adik atau mungkin buat alumni-alumni yang lain. Karena apa?
ya ajangnya Sapa Alumni ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Tetap saksikan Sapa Alumni, kita cerita-cerita kita, dan jangan lupa follow Instagramnya Kak Hafi BBC Motivator School, juga follow YouTube-nya Kak Hafi Motivator TV. Dan insya Allah kita berjumpa lagi. Salam sehat selalu, salam mindset yang sehat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.